Saat musim hujan melanda Sidrap, potensi bencana alam meningkat, mengingat beberapa daerah rawan banjir dan tanah longsor. Namun, di tengah cuaca yang tidak menentu, sebuah pertemuan silaturahmi penting berlangsung di Rumah Kaca, Posko Sarkanaa. Kita sama-sama bergerak dalam rangka melakukan upaya Sidrap tangguh bencana. Ini kita akan upayakan dengan langkah-langkah sederhana. Satu, membuang sampah tidak boleh sembarang. Yang kedua, ya, kita akan melakukan kerja bakti dan gotong royong setiap hari Jumat. Upayanya saya menyampaikan misalnya pengerukan drainase, pengerukan tempat-tempat yang selama ini tersumbat, itu dilakukan. Kemudian yang ketiga, ya, kita siap siaga. Ya, kita bersyukur 2 hari hujan terus menerus, tapi dengan upaya 1 minggu sebelumnya kita sudah lakukan. Akhirnya, ya, di wilayah kota Pangkajene dan sekitarnya, ya, genangan bisa kita antisipasi. Tapi saya menyiapkan upaya lain. Malam ini, Bupati dan Wakil Bupati Sidrap terpilih, Haji Syahrudin Alrif dan Nur Kanaah, bersilaturahmi dengan pejabat sementara Bupati Sidrap, Idam Kadir Dale, serta Sekretaris Daerah, Dr. Basra. Seperti di Bulu Cendrana, ini semua akan kita lakukan upaya. Dan himbauan saya ke seluruh masyarakat Sidrap, untuk Sidrap tangguh bencana kita harus siap siaga. Biasanya di Desember dan Januari kita harus siap untuk mengantisipasi ini. Nah, itu saja. Pertemuan ini menandai komitmen kuat untuk mewujudkan program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat Sidrap, yang sangat penting, terutama di musim hujan saat masyarakat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan. Ataukah di daerah Watae, Lesalewoe, Kuala Kedong, Sidendrek, Empagae, Mojong, Tete Aji, Polewali, biasa yang terdampak banjir. Nah, ini merugikan para petani kita. Nah, salah satu upaya ke depan, satu, asuransi pertanian. Yang kedua, normalisasi sungai dan drainase. Dan yang ketiga, ya, kita berupaya semaksimal mungkin lewat program Sidrap Bersih, karena sampah-sampah kita sudah sampai di drainase, irigasi pertanian. Ini yang harus kita lakukan, mengembalikan marwah Sidrap Bersih ini dengan upaya edukasi. Syahrudin Alrif mengungkapkan kabar gembira. Sebanyak 123.000 warga Sidrap akan terdaftar dan diaktifkan BPJS Kesehatannya. Pemprov Sulsel telah menyiapkan alokasi sebesar 4 miliar rupiah, sementara Pemkab Sidrap menyanggupi sekitar 27 miliar rupiah, yang akan dialokasikan melalui APBD tahun 2025. Ini membludak, dan ya, saya sebagai Bupati terpilih sudah minta tolong, walaupun belum dilantik, minta tolong ke tim lingkungan hidup mempercepat pengambilan sampah. Tapi walaupun mobil kita cepat dan masyarakat tetap membuang sampah di tempat sembarang, ini tidak mengurangi dan justru menambah. Maka saya akan lakukan uji coba bagaimana keaktifan masyarakat, kepala desa, dan semuanya bergerak. Edukasi, tidak boleh lagi buang sampah sembarang. Janji ini disambut antusiasme dari para hadirin. Syahrudin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, terutama dalam menghadapi potensi bencana alam saat ini. PJ Bupati, Idam Kadir Dale, menegaskan komitmennya untuk segera bekerja bersama organisasi perangkat daerah agar program-program Bupati terpilih dapat dilaksanakan dengan cepat. Ada aturan yang akan diberlakukan kolaborasi pemerintah desa dengan pemerintah daerah? Upayanya satu, edukasi tadi, ya, melarang, mengajari. Yang kedua, upaya kedua, ya, mobil pengangkut sampah ini harus dipercepat. Yang ketiga, penyediaan
masyarakat tempat pembuangan sampah sementara di rumahnya. Ada sampah anorganik, ada sampah organik. Nanti kita akan bentuk ke depannya pemerintah kelurahan, desa, dia akan bekerja sama dengan masyarakat supaya sampah yang ada di depan rumah masyarakat itu bisa lebih cepat diambil. Mungkin Supaya bisa dengan perdesnya atau? Ya, bisa dengan peraturan desanya, bisa dengan kesepakatan rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat dan musyawarah desa, musyawarah masyarakat dengan di lingkungan sekitarnya. Begitu. Dale juga merencanakan kegiatan zikir bersama di malam tahun baru sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kami akan mengeluarkan surat edaran untuk melaksanakan zikir serentak. Tambahnya, menunjukkan niat baik untuk menyatukan masyarakat dalam doa di tengah tantangan. Pertemuan silaturahmi ini bukan hanya sekadar formalitas. Ini adalah momentum untuk membangun kekuatan kolektif menuju perubahan positif di Kabupaten Sidrap. Kegiatan tadi, poin-poin apa saja yang bisa diberikan ke masyarakat? Hari ini ya saya silaturahmi dengan PJ Bupati Baru dalam rangka tugasnya PJ Bupati Baru untuk mempersiapkan menjalankan roda pemerintahan sebelum Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Ya, tentu kami koordinasi termasuk harmonisasi APBD agar supaya program unggulan Bupati terpilih bisa masuk di APBD 2025. Itu yang dilakukan hari ini. Ya. Dengan dukungan anggaran yang signifikan dan komitmen dari para pemimpin daerah, Sidrap berpotensi untuk mencapai target 100% cakupan BPJS Kesehatan. Kini, semua mata tertuju pada implementasi program ini dan dampaknya bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam menghadapi musim hujan yang berisiko. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, saya, Tipo Sultan, melaporkan.